Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Baik, tema kita kali ini adalah tentang cinta. Kira-kira bagaimana kehidupan percintaanmu ke depannya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo. Supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk memberikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi tentang percintaanmu ke depan. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat ya. Percintaan. Oke, sudah ada satu kartu yang keluar di sini, ada Nine of Pentacles, di mana kamu hidupmu lebih tentram, nyaman, dan damai, sejahtera, walaupun mungkin koneksinya tanpa cinta. Wah, ini percintaan di mana kamu lebih mencintai dirimu sendiri. Di sini ada yang ingin datang, tapi kamu kayak macam hati-hati gitu ya. Nanti dia mau kondo, nanti dia matre, dia hanya mau uangku, dia hanya mau seks doang, dia hanya mau persinggahan, itu karena penasaran. Ini yang terbayang-bayang dalam dirimu ya, dimana takut akan terjadi seperti terdahulu, yang mana mungkin pernah kamu dimanfaatkan, ditinggalkan pada saat sayang-sayangnya, kamu menemaninya dari nol, akhirnya dia pergi meninggalkanmu pada saat dia sudah naik, sudah dibilangnya sudah sukses, dia meninggalkanmu. Ataupun mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, sehingga kamu merasa bahwa gak usah deh bermain-main, ujung-ujungnya nanti kita pisah, ujung-ujungnya nanti sakit hati, bagaimana nanti keluargamu, bagaimana nanti keluargaku. Ataupun mungkin kondisinya, gak usah deh tentang cinta-cinta, saya kan udah duda, saya kan udah janda. Ini ada beberapa seperti gitu, dimana udah deh, saya malas, saya mau ke diriku dan anakku kalau sudah punya anak ya, lebih ke cuan ketimbang terkoneksi dengan orang-orang toksik lagi. Takut ya, dimana kemarin-kemarin kamu terkoneksi dengan orang toksik, takutnya nanti besok-besok lagi yang ini datang orang toksik juga, hanya mau karena kamu punya sesuatu. Karena hidupmu sekarang nyaman, dimana pada saat kamu nyaman ya, orang datang kepadamu, orang baik kepadamu. Six of Pentacles, kamu dilayani dengan baik, kamu diinginkan, kamu dicintai. Kenapa? Karena aura positifmu menarik orang-orang yang sama bahagianya dengan dirimu dan memperlakukan kamu dimana membuatmu bahagia, membuatmu senang, dari cara mereka, dari ucapan mereka, dari tindakan mereka ya. Kalaupun mungkin ada pasanganmu yang cuek kemarin, dia akan lebih romantis, dia akan lebih peka, dia lebih sayang. Ya, ada beberapa juga yang malah kemarin cuek, sekarang tersenyum. Entah tetangga, entah ponakan, entah mertua, entah sahabat, pimpinan, ataupun ipar-ipar ya, yang mana kamu sudah nggak terlalu pusingkan mereka ya. Kamu hidup bahagia dengan dirimu, ujung-ujungnya mereka senyum sama kamu. Bahkan ada yang walaupun tidak meminta maaf, tetapi ya mereka senyum. Berarti secara tidak langsung mereka ingin permohonan maaf. Dimana udah capek kita ribut-ribut. Mari kita happy aja ya, berdamai.
Jadi kamu dipenuhi cinta. Ini bukan hanya cinta dari pasangan, bukan hanya cinta dari orang yang memang kamu lagi falling in love ya, karena ada pasangan, ada pun juga yang jomblo dan ada yang ingin nembak gitu kan. Tetapi ini lebih ke umum, dimana kamu menarik energi cinta untuk dirimu dan kamu menarik energi cinta dari orang lain untukmu. Wah, ini keren ya. Jadi saya lihat ke depan kamu akan lebih fokus pada dirimu. Kamu banyak duit, kamu fokus kepada dirimu, ya. Kamu nggak peduli orang mau bicara apa tentang dirimu, ya. Karena kamu punya duit. Kamu setidaknya bisa berbuat kebaikan dari duitmu, ataupun ya setidaknya berbuat yang terbaik untuk dirimu karena kamu punya duit. Bukan menuhankan duit, tetapi kamu berusaha untuk waras bahwa amunisiku itu adalah duit. Jadi jangan sampai saya miskin, jangan sampai saya jangan sampai saya nggak punya uang, dan saya tidak boleh mengemis karena uang. Jadi saya harus kerja. Nah, ini ada beberapa seperti gitu, di mana pernah tercampakkan karena miskin, pernah tidak dihormati, ditinggalkan karena nggak punya apa-apa, pernah disepelekan karena nggak punya apa-apa. Ya. Pada saat kamu punya uang, kamu pergi ke salon, ini untuk wanita ya, atau kalau laki-laki nge-gym, beli barang-barang branded, ya nggak apa-apa, untuk apresiasi diri sendiri. Tidak mengharapkan orang lain membelikan. Ya, dimana kamu betul-betul mencintai dirimu dan akhirnya uang itu datang kepadamu, dimana bahagia itu datang, energi uang senang di energi bahagia. Dan akhirnya apa? Rezekimu numpuk. Rezekimu numpuk, kehidupanmu lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai, kamu dihormati, disayangi, dicintai. Perlakuan mereka beda dengan perlakuan mereka yang dulu, beda dengan perlakuan mereka yang sekarang terhadapmu ke depannya. Kalaupun mungkin saat ini kamu kondisinya, Kak Ico, saya sekarang lagi susah, ya ini mungkin belum, tapi kamu mendengarkan readingan ini, kamu tahu ke depan kamu akan mendapatkan rezeki, dan mereka akan memperlakukanmu sesuai dengan rezekimu. Jadi kalau kamu banyak rezeki, mereka akan hormat gitu. Tetapi kalau Kak Ica, kalau saya nggak ada rezeki, ya enggak. Kenapa? Karena rezekimu itu akan membuatmu bahagia, dan bahagia itu akan memancarkan energi, di mana energimu itu akan menularkan kebahagiaan-kebahagiaan di sekeliling dirimu, yaitu orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu. Ya, karena ke depan saya lihat, jangan takut, rezekimu banyak. Kayaknya nggak ada deh. Ya berarti kan kamu belum mengizinkan. Ini semesta sudah mau kasih, tapi kalau kamu belum mau menerima, ya berarti belum siap, ya depending. Tapi di kartu ini kamu akan ada rezekimu. Mungkin orang lihat, mungkin secara tidak langsung, kayaknya saya nggak ada duit, tapi orang lihat itu banyak duit. Ya mungkin kamu dalam tanda kutip tidak punya hutang, tidak seperti mereka ya, banyak hutang, ada beberapa yang terlihat wow, entah mobil, motor, rumah, tapi semua kredit. Jadi dia pusing mumet. Sedangkan kamu nggak punya apa-apa, tapi masih bisa berbagi, hidup tenang, hidup nyaman. Nah itu bukan lihat kaya dari sisi materi yang ada, tetapi kaya dari jiwa, dimana merasa bahagia. Banyak orang di luar sana hartanya banyak tapi nggak bahagia, pusing mumet, stres, marah-marah, itu nggak bahagia. Bicara tentang kebahagiaan di sini, dipenuhi dengan cinta kasih di sini adalah di mana hidupmu lebih enteng, lebih nyaman, lebih damai. Walaupun mungkin uangmu cuman contohnya 10 juta di rekening. Kok Ico, tapi saya nggak ada uang juga 10 juta. Ya nggak apa-apa. Setidaknya kamu merasa tenang, tidak mempersulit orang, tidak mempersulit dirimu sendiri, dan tidak dipersulit orang lain juga. Karena versi orang kaya itu beda-beda. Ada yang cuma 10 juta sudah kaya. Ada yang 100 juta sudah kaya. Ada yang 1 triliun masih belum kaya-kaya. Karena ya itu, versi orang kan beda-beda. 1 triliun yang kita anggap sudah kaya, tapi dia merasa kayaknya saya belum kaya. Saya harus miliki dunia ini. Ada orang seperti gitu loh. Tapi kan kita lihat dari sisi kamu, di mana ya sudah kamu porsinya, di mana kamu sudah merasa bahagia di situ. Bisa beli ini, bisa beli itu, walaupun harga semua naik. Kamu tidak panik, ya. Kenapa? Karena cinta dari dirimu itu yang membuatmu penuh rezeki. Rezekinya ngalir, nggak mampet. Kamu banyak belajar juga secara psikologi, belajar ilmu filsafat. Kamu juga banyak belajar dari ilmu psikologi ya, dan dari mendengarkan tarot, dan bahkan spiritualitas. Kamu lebih tinggi, di mana tingkat kesadaranmu lebih tinggi.
akan makna dari kehidupan dan pola alam semesta, di mana hukum tarik-menarik itu nyata. Pola lama hidup kamu alihkan ke pola hidup yang baru. Akhirnya apa? Hidupmu berubah. Di mana kamu mau berubah, ya hidupmu harus berubah dulu sebelum dunia berubah untukmu. Nah ini ya, jadi saya lihat penuh cinta tuh, orang-orang semua happy dengan kamu, orang-orang menginginkan kamu, kehadiranmu dirindukan ya, walaupun mungkin kondisinya kamu belum pernah ketemu orang itu ya, macam ada orang baru gitu ya, tapi langsung mereka ramah kepadamu, nyaman bersamamu, mereka menghormatimu, kamu pun menghormatinya. Jangan takut, selama energimu up, bahagia, dan kantongmu ada ya, kantong nih ada, artinya ada isinya walaupun sedikit, tapi kamu sudah energinya up, semua akan baik-baik saja. Jangan takut. Apalagi ada yang Kak Ica, saya sudah takut nih karena energi di sini banyak yang saya rasakan, energi takut ini. Wah, besok ini gimana, BBM udah naik, ini naik, semua sembako naik, aduh gaji nggak naik gimana nih ya. Jangan takut, selama kamu energinya bagus pasti ada solusi ya, karena di sini rezekimu mengalir selama kamu bahagia. Selama kamu tidak bahagia, ya mampet. Jadi jangan salahkan si A, jangan salahkan bos, jangan salahkan ini, no. Ya, jangan salahkan pemerintah ya. Lihat dirimu, kenapa rezekimu mampet? Oh, ternyata ada yang salah pada diriku, rubah. Bukan salahkan si A, si B, si C. Nah ini, jadi bicara tentang cinta, kamu dipenuhi cinta ke depannya. Karena kamu mencintai dirimu. Karena macam contoh, ada badanmu sakit-sakit, kamu pergi nge-gym. Ada badanmu sakit-sakit, pergi massage. Ada kepalamu pusing-pusing, pergi kerimbat. Ya nggak kayak macam dulu ya. Aduh, kerimbat 250.000 harganya nih, contoh ya. Aduh, kakiku sakit ya, saya mau pijat. Aduh, keluarkan uang 300.000, ini contoh. Ya, saya nggak tahu di daerah kalian berapa, tapi ya mungkin seperti gitu ya. Harga-harganya maksudnya. Untuk keluarkan uang aja tuh kayak macam susah, sedih. Tapi ke depan tidak. Kamu oke, uang saya keluarkan pasti saya sembuh, saya produktif lagi, uang itu bertambah. Dari 300.000 yang saya keluarkan bisa menjadi 6 atau 700.000. 2 kali lipat, 100 kali lipatnya. Nah ini, jadi kamu tidak menggenggam, kamu melepas. Jadi berani untuk menerima, di mana kamu membuka tangan, bukan menggenggam. Berarti kamu belum mau menerima berkat semesta. Tapi kalau kamu membuka tangan ya, alirkan saja, dan bisa mengalirkan dan bisa menerima juga. Nah ini, jadi akhirnya apa? Rezekimu bagus, rezekimu bertambah. Saya lihat di sini kamu menjadi karyawan, ada juga yang punya bisnis ya. Karyawan berarti ya kamu mungkin punya bisnis lain juga di luar sana, atau mungkin kamu jadi konten kreator, ada bisnis-bisnis lain ya, ataupun kamu konten kreator, kamu kreatornya bukan hanya di YouTube tapi di Facebook, di TikTok, dapat semua penghasilan dari media sosial, dapat dari endorse dan macam-macam ya. Jadi jangan takut, selama energimu baik, banyak berkat dari mana saja, tinggal kamu mau menerima tidak. Itu semua kembali ke dari hatimu. Tapi saya lihat ke depan hatimu bahagia, sehingga rezekimu up tuh ya. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, yang selama ini kamu merasa tidak mungkin. Contoh, hutangku lunas, berarti ke depan akan lunas. Wah, saya punya mobil baru, mobil impian, ada, bisa terwujud. Ya mungkin 2-3 tahun ke depan, atau mungkin bahkan kalau energinya lama ya mungkin di 10 tahun ke depan. Tetapi setidaknya hidupmu lebih nyaman dulu, baru kamu bisa mendapatkan hal-hal yang kamu impikan itu. Tapi akan datang itu ke dalam hidupmu. Jangan takut. Kenapa? Karena kamu dipenuhi cinta. Cintanya dari siapa? Dari dirimu untuk dirimu. Bukan hanya dari pasangan memberikan cinta, habis itu saya bahagia. No, tidak. Tapi kamu lebih berfokus pada dirimu. Akhirnya apa? Orang-orang menyayangimu. Dari mana pasanganmu cuek, akhirnya dia lebih romantis. Orang yang dulu cuek, akhirnya lebih peka, lebih senyum, lebih ramah ya. Karena apa? Pancaran energimu ke dirimu sendiri, dan akhirnya kamu bahagia, dan akhirnya menularkan energimu ke orang lain dan memperlakukanmu seperti raja ataupun ratu. Ya, mereka menghormatimu, segan sama kamu. Ya, rezekimu lancar. Dan itu berpatokan juga pada rezeki. Kenapa? Karena kamu gak pelit. Kamu malah bisa membantu mereka. Akhirnya apa? Powermu naik. Dan di sini ada beberapa yang saya lihat, orang-orang yang mana mungkin dulu ya jahat pada kamu, ya akhirnya datang. Tadi saya bilang ya, yang mungkin kemarin ada cibir atau apa gitu, akhirnya baik kepada kamu.
Kamu dipenuhi cinta kasih. Ya. Dan bahkan mantanmu juga mau datang. Nih ada beberapa yang saya lihat seperti gitu. Ya, mantan tidak tahu diri. Tapi kamu sudah banyak belajar dari masa lalu, sehingga apa? Akhirnya kamu bisa memberikan ruang untuk dirimu di mana memilah siapa yang pantas dan siapa yang tidak pantas masuk dalam hidupmu. Wah, ini keren ya. Jadi saya lihat cinta kasih untukmu dan akhirnya hidupmu berubah. Di mana kamu memberikan cinta yang full untuk dirimu, bukan meminta validasi pada siapapun untuk memberikan cinta kepadamu. Kamu tidak mengemis cinta. Ada yang jahat padamu, kamu nggak peduli. Ya, kamu tidak pernah memberikan yang jahat kepada orang lain karena kamu tidak mau ada karma jahat. Ya, kamu spiritualitasnya tinggi, kepekaan intuisimu tinggi, ya. Sehingga itu yang akhirnya apa? Mendorongmu untuk bisa lebih maju. Ya, bisa lebih up. Ingat, roda berputar. Mungkin sekarang kamu lagi di bawah. Di bawah ini kan pembelajaran, ada maksud semesta. Ya. Maksud semesta untuk apa? Untuk kamu bisa belajar dari kegagalan ini. Supaya kamu naik kelas. Kamu tahu siapa yang tulus. Pada saat kamu jatuh, kamu tahu siapa yang modus. Pada saat kamu jatuh, kamu tahu, oh ternyata kesalahan saya begini. Saya harus mempelajari ini. Dan akhirnya pada saat kamu naik kelas, kamu sudah tahu bahwa oh ini karakter manusia yang toksik. Oh ini karakter manusia yang tulus. Ini karakter manusia yang perlu saya bantu. Ini karakter manusia yang tidak perlu saya bantu. Oh ini orang yang memang betul-betul bisa dipercaya dan ini orang tidak bisa dipercaya. Nah itu. Supaya kamu tidak jatuh ke lubang yang sama. Jadi jangan pernah menyalahkan semesta. Karena semua yang terjadi dalam hidupmu itu adalah anugerah untuk kebaikanmu. Karena kamu naik level. Ya. Sama seperti kalau kita mau dibilang katapel atau panahan ya. Untuk bisa maju ke depan ya harus dimundurkan dulu busurnya. Baru nanti dia melesat ke depan. Nah, itu sama seperti dirimu. Ya. Jadi jangan pernah takut, hidupmu akan baik-baik saja ke depannya. Kamu dipenuhi cinta dan kasih sayang dari orang-orang dan dari dirimu sendiri. Dan bahkan banyak duit. Kenapa? Karena kamu bahagia. Rezekimu datang dari segala arah. Ya. Kalau kamu sebagai pedagang, rezekimu laris, jualanmu laris, rezekimu up. Ya. Kalau kamu sebagai karyawan, mungkin kamu nanti naik jabatan atau ada komisi-komisi karena kamu loyal, ya entah bonus, entah tunjangan, entah apa ya, atau naik gaji, ya. Dan itu disyukuri karena energi kesyukuran adalah energi yang akan menarik kesyukuran dan kebahagiaan dan kelimpahan lainnya masuk dalam hidupmu. Jangan pernah mengotori dirimu dengan pikiranmu yang toksik dan dari ucapanmu yang toksik. Supaya apa? Rezekimu bagus. Ya, tuh. Dan saya lihat juga ke depan hidupmu lebih layak. Dimana ya tadi lebih up ya. Dari sisi finansial, akhirnya gaya hidupmu juga up, berkelas. Ya. Kamu mau liburan bisa. Terus juga kamu tadi saya bilang mau pergi ini ke situ bisa, ke sana bisa, ya. Kamu capek pegal-pegal pergi pijit, kamu sakit kepala pergi kerimbat, kamu mukanya agak kusam kamu pergi facial, kamu bisa pergi sendiri tanpa siapapun yang menemani. Nah ini saya lihatnya seperti gitu, ya. Jadi jangan pernah takut, rezekimu banyak ke depannya. Tinggal kamu mau menerima tidak. Kalau kamu mau menerima berarti harus berbahagia, itu kuncinya. Selama kamu tidak berbahagia berarti kamu belum mau menerima. Berarti semesta pending. Nah itu ya. Jadi kondisi kita saat ini tuh lagi panik. Banyak barang-barang mahal. Ini itu ya. Mungkin juga kriminalitas di mana-mana ya. Karena orang tidak tersadarkan. Orang tidak tercerahkan. Tapi kalau orang tercerahkan dia akan tenang. Dia tidak mau mengotori pikiran hatinya untuk panik. Panik itu kan energi bawah. Ketakutan. Berarti belum siap menerima. Karena tidak bahagia. Sedih dan macam-macam itu ya. Tetapi kalau kamu bahagia berarti kamu menerima kelimpahan. Biarkanlah orang pusing sendiri dengan hidupnya. Kamu ya pusing dengan hidupmu. Dimana kamu ya kalau mau pusing ya siap-siap aja menderita juga. Tetapi kalau kamu mau hidupmu bahagia ya jangan fokus ke yang negatif. Jangan fokus ke masalah tapi fokus ke solusi. Ya. Jadi itu yang saya lihat ya untuk kondisi cintamu ya, percintaan ya.
Tadi kita bilang percintaan, tetapi di sini ternyata yang keluar adalah di mana kamu mencintai dirimu sendiri, berarti self love. Di mana kondisi cinta yang kamu menarik energi cinta dan kebahagiaan untukmu ya. Jadi selamat ya, ada beberapa yang terbangkit secara spiritual dan akhirnya tahu pola hidup, pola alam semesta bekerja, dan akhirnya hidupmu lebih tenang, lebih nyaman, lebih enteng, lebih damai, dan dikelilingi orang-orang yang membuatmu bahagia. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki, dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.